Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 13A, Superpower Mindfulness, panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyunting Handaka Widjananda, perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo, dicetak oleh Ehipasiko Foundation, cetakan ketiga, April 2009. Bagian 2, menuju kebahagiaan dan lebih lagi. Bab 13, pandangan cerah mendalam yang membebaskan. Pandangan cerah mendalam yang mengubah segalanya dan membawa kita kepada pengalaman pencerahan. 13. Pandangan cerah mendalam yang membebaskan. Mengingat kehidupan lampau. Menurut catatan yang diakui berkenaan dengan pencerahan Buddha di bawah pohon Bodhi, setelah memberdayakan pikirannya dengan memasuki jhana, wilayah terawal dari pandangan cerah mendalam kemana beliau mengarahkan pikirannya adalah pertanyaan tentang kehidupan lampau. Jadi, menurut peta dalam tanda kutip yang ditemukan di dalam sutta, ini adalah tempat yang tepat dalam rangka meraih pandangan cerah mendalam. Banyak bahasan yang terdengar di kalangan Buddhis modern sehubungan dengan kebenaran dari kehidupan lampau. Sayangnya, banyak dari pandangan tersebut keliru disampaikan, salah dimengerti, atau kekurangan pandangan cerah mendalam. Sebuah penyelidikan ke dalam sutta-sutta Buddhis yang terdini dengan jelas menunjukkan bahwa kelahiran berulang bukanlah sekedar dalam tanda kutip penambahan budaya seperti yang dipercaya sebagian orang. Alih-alih kelahiran berulang membentuk pilar utama dari pandangan cerah mendalam Buddha. Sebagai contoh, definisi standar dari Buddha tentang seorang yang memiliki pandangan salah adalah orang yang tidak percaya terhadap karma dan kelahiran berulang. Majjhima Nikaya 117,5. Lebih tegas lagi, di dalam Appannaka Sutta atau ajaran yang tak terbantahkan, Majjhima Nikaya 60,8, karena sesungguhnya terdapat dunia lain, kelahiran berulang. Orang yang memegang pandangan tak ada kelahiran berulang, memiliki pandangan salah. Kaum skeptik sah-sah saja menuntut untuk tahu bagaimana kita dapat membuktikan kelahiran berulang oleh diri sendiri, di sini dan saat ini, bahwa kelahiran berulang adalah suatu kebenaran. Saya akan menjelaskan bagaimana pembuktian tersebut dilakukan, yaitu bagaimana kita menembus ke salah satu pandangan cerah mendalam yang mengubahkan hidup, yaitu melihat kehidupan lampau kita. Suatu petang, saat bangkit dari meditasi yang sangat damai, saya memberikan sebuah instruksi yang sederhana dan jelas kepada pikiran saya. Apakah kenangan terawal saya? Lalu saya kembali ke keheningan, tak mengharapkan apa-apa. Waspada pada kandungan momen saat ini. Beberapa saat kemudian, sebuah bau yang akrab tercium oleh hidung saya. Saya tidak sedang menghayalkan bau tersebut. Saya sedang mengalami kembali bau itu dengan jelas pada momen saat itu. Bersamaan dengan bau tersebut, datang pula ingatan kembali yang terasa aneh, tetapi pasti, bahwa itu adalah bau dari kereta bayi saya ketika saya masih bayi. Segera saja, seakan-akan saya kembali berada di dalam kereta bayi saya.
mengalami kembali dunia dari bayi yang baru lahir dengan semua perniknya. Saya tak tahan untuk tidak tersenyum ketika melihat mainan favorit saya dengan mata batin saya. Sebuah boneka babi biru yang oleh ibu saya diberi nama Porky, yang bergemerincing ketika ibu membawakannya untuk saya. Dengan ketajaman dan kemudahan yang luar biasa, saya mengingat pernik-pernik kehidupan seorang bayi yang baru lahir, sembari duduk di dalam tubuh seorang biku berumur 40 tahun lebih. Seluruh peristiwa tersebut disertai oleh rasa kepastian yang luar biasa, sehingga tak ada sedikit pun keraguan bahwa bayi itu adalah saya sendiri pada 40 tahun yang lampau. Pengalaman tersebut benar-benar mengejutkan saya dan mengubah cara saya memahami kenangan. Yang menarik, belakangan saya tahu dari seorang dokter bahwa indera pertama yang berkembang dalam diri seorang bayi yang baru lahir adalah indera penciuman. Seorang bayi mengenali ibunya dan benda-benda yang akrab dengannya, seperti kereta bayinya, melalui bau mereka. Saya dapat memastikan hal ini dari pengalaman langsung saya sendiri. Ketika kita memahami metode untuk mengakses ingatan-ingatan awal, kita dapat melanjutkan dengan mensugesti pikiran kita. Tolong lebih awal lagi. Lalu kita kembali ke keheningan internal tanpa pengharapan apapun. Dengan sunyi menghadiri momen saat ini. Jika keadaan samadhi sebelumnya cukup dalam, kenangan yang lain akan datang. Jika ingatan tersebut datang, maka datangnya cepat, tanpa perlu susah payah. Dan jika hal itu memang ingatan awal yang sejati, ingatan tersebut selalu disertai oleh rasa kepastian yang luar biasa bahwa ingatan tersebut berasal dari masa yang lebih awal. Jika terdapat keraguan sedikit saja, ingatan tersebut tidak dapat dipercaya dan mungkin sekedar pemikiran harap-harap saja. Beberapa siswa saya telah mengalami kembali diri mereka di dalam rahim ibu mereka, mengapung dalam cairan, hangat dan terlingkupi. Beberapa orang bahkan mengalami ingatan yang lebih aneh, menjadi orang yang jauh lebih tua dari diri mereka sekarang, di dalam tubuh yang lain, di tempat lain pada waktu yang telah lama berlalu. Realisasi tersebut mengejutkan, tetapi tak terhindarkan, bahwa ini adalah diri mereka di dalam kehidupan sebelumnya. Pengingatan kembali yang dibangkitkan oleh jhana ini pada pokoknya lebih jernih ketimbang apa yang secara umum kita sebut sebagai ingatan. Dan ingatan tersebut benar-benar berbeda dengan apa yang kita sebut sebagai fantasi. Mereka hanya terjadi pada keadaan kesadaran yang sangat tinggi, di mana kejernihan persepsi kita benar-benar telah ditingkatkan. Yang keduanya menghasilkan sifat unik berupa pengenalan mantap dari identitas yang muncul. Lebih lanjut, seringkali ingatan awal tersebut begitu mengusiknya sehingga mereka tidaklah mungkin merupakan produk dari pikiran penuh harap. Seorang siswa mengingat kembali minggu pertamanya sebagai bayi yang baru lahir, menatapi wajah perempuan yang dengan penuh kasih menimangnya, dan terkejut melihat wajah yang berbeda dengan wajah orang yang dia kenal sebagai ibunya. Apakah dia anak adopsi? Adakah suatu rahasia yang tidak dikatakan oleh ibunya? Tanpa menunggu waktu lagi, dia mengadu ke orang yang dia panggil sebagai ibu selama ini, dan bertanya belak-belakan kepadanya, apakah orang itu benar-benar ibu kandungnya? Ibunya dengan tercengang, mula-mula bertanya, kenapa dia menanyakan hal ini? Ketika sang ibu diberitahu mengenai ingatan yang dipicu meditasi itu, dia meminta murid saya untuk menggambarkan perempuan yang telah dilihatnya di dalam meditasinya.
Dengan mudah dan dengan sangat terperinci, murid saya menggambarkan ciri-ciri perempuan tersebut. Sang ibu tersenyum seketika mengenali ciri-ciri itu. Karena perempuan itu adalah pengasuh bayi yang disewa oleh sang ibu pada minggu pertama dari kehidupan murid saya. Sang ibu terpana bahwa putrinya dapat mengingat perempuan itu dengan begitu akurat. Dan sang putri pun lega, karena ibunya memang benar-benar ibunya. Beberapa ingatan bahkan lebih mengusik lagi. Karena ingatan tadi mengingatkan kembali tentang kematian kita sendiri pada kehidupan lampau. Beberapa murid merasa demikian tak nyamannya sehingga mereka mengundurkan diri dari ingatan tersebut beberapa detik setelah ingatan itu muncul. Perlu dicatat bahwa kematian lampau kita adalah peristiwa kehidupan lampau yang paling dekat dengan keberadaan kita saat ini. Dan pengalaman hebat umumnya meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Diperlukan keberanian yang dibangkitkan oleh samadhi untuk menyaksikan peristiwa yang mengerikan ini dan lalu melampauinya, untuk kembali ke masa yang lebih awal. Diperlukan sebuah komitmen untuk kebenaran. Ketidaknyamanan tersebut tak diragukan lagi membuktikan bahwa ini bukanlah fantasi pengharapan, tetapi pengingatan kembali yang akurat dan mengejutkan tentang kejadian nyata dari kehidupan silam kita. Pengingatan kembali kehidupan lampau ini memenuhi syarat sebagai pandangan cerah mendalam untuk 4 alasan. Pertama, Buddha menyebut ingatan-ingatan tersebut sebagai yang pertama dari pengetahuan berfaktor 3 atau Tevijja, Majjhima Nikaya 91,33 yang menuntun ke pencerahan. Dan di dalam Sekha Sutta Majjhima Nikaya 53,20, Buddha mengibaratkan pengingatan kembali kehidupan lampau kita sebagai saat pertama kali menetasnya anak-anak ayam dari cangkang telur mereka. Kedua, ingatan-ingatan tersebut muncul hanya setelah pengalaman jhana, seperti halnya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, yatha bhuta jnanadassana, hanya terjadi setelah jhana. Anguttara Nikaya 7 Romawi, 61. Ketiga, pengingatan kembali kehidupan lampau berlandasan pada pengalaman pribadi saat ini dan di sini, dan bukan pada kepercayaan, tradisi, atau penyimpulan. Keempat, pengingatan kembali ini mengubah seluruh kehidupan kita. Kita mengalami sebuah perubahan paradigma yang hebat. Sebagai contoh, rasa takut terhadap kematian kita dan ratap tangis bagi kematian orang lain berkurang banyak sekali. Kehidupan saat ini sekarang dilihat dari perspektif yang lain. Kita memiliki dalam tanda kutip gambaran besar. Seperti yang mereka katakan, keseluruhan potongan puzzle bukannya secuil potongan yang dinamakan tahun-tahun kehidupan ini. Yang paling penting, baru sekaranglah kita telah menerima data-data mentah dari pengalaman kita sendiri yang terbuka lebar untuk benar-benar menghargai apa yang Buddha maksud sebagai dukkha atau penderitaan. Kita akan mengerti mengapa siswa Buddha yang paling bijaksana, Bhikkhu Sariputta berkata, terlahir kembali adalah makna dari dukkha. Berakhirnya kelahiran berulang adalah makna dari kebahagiaan. Anguttara Nikaya 10 Romawi, 65. Pandangan cerah mendalam tentang dukkha. 4 kebenaran mulia adalah ajaran sentral dari Buddha. Yang pertama dari kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran tentang dukkha.
Buddha kemudian menyatakan bahwa alasan utama mengapa makhluk-makhluk tidak tercerahkan adalah karena mereka tidak sepenuhnya memahami dukkha. Digha Nikaya 16,2,1. Satu alasan mengapa makhluk-makhluk tidak sepenuhnya mengalami dukkha adalah karena mereka hanya melihat kehidupan saat ini. Dan seringkali hanya sebagian saja dari kehidupan ini. Bukan saja menolak penyakit dan kematian mereka yang tak terelakkan, bahkan mereka menolak kehidupan silam dan mendatang mereka dengan lebih kuat lagi. Ketika kita tidak mencari gambaran yang penuh, kita tidak akan pernah mencapai pemahaman yang utuh. Jadi, mereka yang berkomitmen terhadap kebenaran dan beraspirasi menuju kebebasan yang dibawa oleh kebenaran, mesti menantang penyangkalan kuat terhadap kelahiran berulang ini dengan pandangan cerah mendalam yang lahir dari jhana. Karena saat kita meraih pandangan cerah mendalam akan berbagai kehidupan yang berlandasan jhana dan sebagai konsekuensinya, tanpa keraguan sedikit pun, maka pandangan cerah mendalam terhadap makna seutuhnya dukkha dapat muncul. Kini kita mampu memahami pepatah dari Buddha berikut ini. Curahan air mata yang telah engkau cucurkan dalam kehidupan yang tak terhitung banyaknya di dalam sangsara akibat pertemuan dengan kemalangan, jauh melebihi segala air di samudra. Samyutta Nikaya 15,3. Tulang belulang yang engkau tinggalkan melalui kematian yang tak terhitung banyaknya, jika ditimbun bersama, akan lebih tinggi daripada gunung manapun. Samyutta Nikaya 15,10. Sudah begitu lama tulang belulangmu memenuhi pekuburan. Cukup lama untuk mengalami kemuakan terhadap kehidupan, untuk menjadi tak tergoyah oleh kehidupan dan terbebaskan dari kehidupan. Samyutta Nikaya 15,1. Pemahaman yang utuh melihat bahwa kapanpun terdapat kelahiran, akan terdapat pula penderitaan sebagai konsekuensinya. Pandangan cerah mendalam yang berdasarkan pada pengetahuan langsung terhadap keluasan sangsara yang nyaris tak terbayangkan, melihat hal ini dalam nyali kita, bukan dalam intelektual kita. Wawasan ini melihat mata rantai pertama yang penting dari musabab yang saling bergantung, atau paticca samuppada. Kelahiran adalah penyebab dukkha, jati paccaya dukkha. Dari pandangan cerah yang mengubah hidup ini, nafsu dan kemelekatan mulai terburai. Tak ada sesuatu pun yang berharga untuk dilekati lagi. Pengalaman jhana menguak jalan kedua menuju pemahaman utuh dari dukkha. Pandangan cerah mendalam terhadap kebahagiaan. Salah satu segi utama dari jhana adalah pengalaman kebahagiaan yang bertahan lama yang tak pernah kita ketahui sebelumnya. Kebahagiaan jhana, seperti yang telah saya katakan, jauh lebih menyenangkan dan awet ketimbang orgasme seksual. Pengalaman itu tak terlupakan. Pengalaman itu memutarbalikan konsep kita akan kebahagiaan. Bahkan jatuh cinta pun tak senikmat ini. Tak pelak lagi, kita akan menyelidiki kebahagiaan apa gerangan ini dan dari mana datangnya ini. Tali yang mencekik.
Perumpamaan gamblang dari Ajan Chah tentang tali yang mencekik, yang disebutkan dalam bab 11, membantu untuk menjelaskan kebahagiaan semacam itu. Bayangkanlah seorang pria yang lahir dengan tali yang menjerat lehernya, yang terus-menerus ditarik kencang-kencang oleh dua siluman kuat yang tak nampak. Dia tumbuh dewasa dengan keadaan seperti itu, dan tidak tahu keanehan yang menimpanya sampai menjadi terbiasa dengan kesulitan itu sampai titik di mana dia bahkan tidak menyadarinya. Bahkan ketika dia mempraktekkan kesadaran, dia tidak dapat mengenali tali yang menjeratnya. Tali itu selalu di sana, dianggap lumrah, makanya tersisih dari bidang perhatiannya. Lalu pada suatu hari, kedua siluman yang bernama 5 rintangan dan kegiatan lenyap untuk sejenak dan melepaskan tali tersebut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, pria itu merasakan kebebasan dari jeratan, merdeka dari beban 5 rintangan dan kegiatan. Dia mengalami kebahagiaan luar biasa yang tak serupa dengan apapun yang pernah dia ketahui. Hanya setelah itulah dia dapat memahami apa itu kebahagiaan dan betapa menderitanya terjerat oleh tali dan dua siluman tersamar itu. Dia juga menyadari bahwa kebahagiaan adalah akhir dari penderitaan. Serupanya, kita lahir dengan suatu tubuh yang, dalam tanda kutip, terikat kencang di seputar pikiran kita. Dengan siluman panca indera dan kegiatan, atau kehendak, pilihan, kendali, dan lain-lain, kita yang terus mencekik kencang. Kita telah tumbuh besar dengan semua ini, menjadi terbiasa dengannya, dan menganggapnya sebagai kewajaran. Sebagian orang bahkan mulai menikmati dunia panca indera mereka dan berbuat ini itu. Bahkan secara batin berbuat sesuatu yang dinamakan berpikir. Orang-orang menganggap ini semua sebagai kebahagiaan. Luar biasa. Bahkan ketika kita melatih kesadaran terhadap panca indera atau terhadap kehendak cetana, kita tidak mampu mengenali sifat penderitaan mereka yang hakiki. Bagaimana kita bisa? Karena semua ini selalu dianggap memang sudah semestinya begitu. Lalu pada suatu hari, untuk pertama kalinya kita memasuki suatu jhana. Panca indera bersama dengan pergerakan pikiran yang disebut kegiatan sepenuhnya lenyap untuk sejenak. Dengan lenyapnya mereka, tubuh pun lenyap. Dan untuk kali pertama dalam hidup ini, pikiran terbebas dari semua kegiatan, semua aktivitas panca indera, dan terbebas dari tubuh yang membebani seperti tali jerat yang mencekik pikiran yang indah. Kita mengalami kebahagiaan jhana, lebih agung ketimbang kebahagiaan apapun yang pernah kita ketahui. Baru sekaranglah kita tahu apa itu kebahagiaan dan apa itu dukkha. Baru sekaranglah kita menyadari bahwa tubuh adalah penderitaan, bahwa melihat atau mendengar atau membaui atau mengecap atau merasakan adalah dukkha setiap waktu, dan bahwa kegiatan adalah dukkha selalu dan selamanya. Pandangan cerah mendalam ke penembusan dukkha telah terjadi. Dan kita menyadari bahwa kebahagiaan jhana adalah hasil dari lenyapnya penderitaan mendalam ini selama berlangsungnya jhana. Kecuali jika kita telah mengalami jhana, di mana seluruh panca indera telah lenyap,
kita tidak akan mampu menyadari bahwa melihat sekuntum mawar yang berkilau embun pagi hari adalah penderitaan. Atau mendengarkan simfoni kelima Beethoven yang megah adalah duka. Atau merasakan seks yang hebat adalah sesakit seperti terbakar. Kita akan mengutuk pernyataan tersebut sebagai kegilaan. Tetapi bila kita menyadari jhana melalui pengalaman pribadi, kita akan mengakui betapa benarnya pernyataan tersebut. Seperti yang disabdakan oleh Buddha di dalam sutta, apa yang orang kebanyakan sebut sebagai kebahagiaan, yang tercerahkan menyebutnya dukkha. Samyutta Nikaya 35,136. Pandangan cerah mendalam melihat hal-hal yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Apa yang tidak masuk nalar mereka dan apa yang seringkali mengejutkan. Menyaksikan kelahiran anak pertama kita barangkali merupakan momen yang paling menakjubkan dalam hidup kita. Tetapi itu hanya jika kita tidak tahu ada yang lebih hebat dari itu. Jhana adalah sesuatu yang lebih hebat, dan jhana dapat mengubah seluruh pemahaman Anda mengenai apa itu kebahagiaan. Dan sebagai konsekuensi, jhana menyingkap arti dukkha. Secara harfiah, jhana menghempaskan pikiran Anda. Perumpamaan tentang penjara. Perumpamaan lain untuk menekankan maksud yang sama adalah tentang seorang pria yang lahir dan besar di dalam sebuah penjara dan yang tak pernah melangkah keluar dari sana. Semua yang dia ketahui hanyalah kehidupan penjara. Dia tidak akan punya konsep tentang kebebasan di luar dunianya. Dan dia tidak akan paham bahwa penjara adalah penderitaan. Jika siapapun meyakinkan dia bahwa dunianya adalah duka, dia akan tidak setuju. Karena penjara adalah batas dari pengalamannya. Tetapi suatu hari dia menemukan lorong keluar yang telah digali bertahun-tahun lampau yang menuntunnya keluar dari tembok penjara menuju dunia bebas yang luas dan tak terbayangkan. Hanya ketika dia telah memasuki lorong tersebut dan melarikan diri dari penjaranya, dia menyadari betapa menyengsarakannya penjara itu sebenarnya. Dan akhir dari penderitaan itu, kabur dari penjara adalah kebahagiaan. Dalam perumpamaan ini, penjara adalah tubuh ini. Tembok tinggi penjara adalah panca indera. Dan sipir penjara bengis adalah kehendak kita, si pelaku. Lorong yang digali bertahun-tahun lampau, jalan kita melarikan diri, disebut jhana. Seperti di Anguttara Nikaya 9 Romawi, 42. Hanya ketika kita mengalami jhana, barulah kita menyadari bahwa dunia panca indera dalam bentuk terbaiknya sekalipun betul-betul merupakan penjara berdinding 5 yang beberapa bagian darinya memang sedikit menyenangkan, tetapi tetap saja sebuah penjara dengan setiap orang dalam antrean kematian. Hanya setelah samadhi yang mendalam barulah kita menyadari bahwa kehendak adalah penyiksa, menyaru sebagai kebebasan, tetapi mencegah kita beristirahat dengan bahagia dalam kedamaian. Hanya di luar penjaralah kita bisa memperoleh data yang menghasilkan pandangan cerah mendalam yang menemukan kebenaran tentang dukkha. Sebagai rangkuman, tanpa pengalaman jhana, pengetahuan kita tentang dunia terlalu terbatas untuk seutuhnya memahami dukkha, sebagaimana disyaratkan oleh kebenaran mulia pertama,
dan melaju menuju pencerahan. Pandangan cerah mendalam tentang anicca. Pandangan cerah tentang sifat kefanaan segala sesuatu tampaknya mudah saja. Jelaslah bahwa tidak ada yang langgeng. Kita bahkan tidak perlu menjadi seorang meditator untuk memahami hal ini. Jadi, jika kita bisa sepenuhnya tercerahkan dengan melihat anicca, mengapa yang tercerahkan tidak lebih banyak lagi ya? Itu karena kita punya titik buta yang parah dan tak terlihat. Seperti dalam kisah biku veteran perang Vietnam, kita buta terhadap fenomena yang telah selalu hadir tanpa terlihat berubah. Beberapa hal begitu stabilnya sehingga kita bahkan tidak memperhatikannya. Inilah titik-titik buta yang membentuk delusi atau awidya. Perumpamaan berikut mungkin bisa membantu menjelaskan hal tersebut. Perumpamaan tentang televisi. Bayangkan kita duduk di rumah menonton televisi. Kita dapat merenungkan kefanaan dengan menonton kotak ajaib itu. Adegan demi adegan datang dan pergi. Acara demi acara datang dan pergi. Saluran demi saluran datang dan pergi. Kita bahkan dapat mengamati saluran kekosongan ketika televisi dimatikan dan kita tinggal bersama layar kosong. Tetapi pandangan cerah tentang kefanaan apapun yang muncul di sini adalah superficial belaka. Hal itu tidak membuyarkan kemelekatan Anda terhadap tabung televisi. Demikian pula, kita dapat merenungkan pertemanan yang datang silih berganti. Siang berubah menjadi malam, bunga melayu, tubuh merentah. Tetapi meskipun kita melihat ketidakkekalan dari semua itu, tetap saja nafsu kita belum terpadamkan. Bahkan, meskipun kita merenungi kematian, tak kala kehidupan padam dan semua yang tersisa hanyalah tubuh kaku, seperti layar televisi yang hitam melompong, hal itu pun tidak akan meledakkan kemelekatan kita. Para dokter di kamar mayat dan pegawai pemakaman menyaksikan kematian setiap hari kerja, tetapi mereka tidak tercerahkan. Kontemplasi semacam itu memang cukup membantu, tetapi tetap saja dangkal. Mari kita kembali ke televisi, dan bayangkan kita duduk di rumah, menonton televisi, dan merenungi kefanaan. Ketika tiba-tiba bukan hanya acara di televisi yang berhenti, tetapi pesawat televisi itu sendiri juga lenyap. Televisi itu lenyap total dalam sekejap. Pesawat televisi tidak boleh begitu dong. Ini tidak tercakup dalam garansi. Kejadian ini benar-benar tak terduga, mengagetkan, dan mengubah hidup. Inilah sifat pandangan cerah mendalam. Ada beberapa fenomena yang kita terbutakan darinya, yang di atas stabilitasnya yang kokoh kita berpijak, yang kefanaannya tidak dapat kita bayangkan. Sebagai contoh, kemauan kita, potensi untuk melakukan sesuatu. Bahkan ketika kita menekan kemauan, memegangnya berada dalam pengawasan di dalam beberapa aktivitas yang terfokus, tetap saja kita tahu bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu, potensi untuk berbuat, masih selalu ada. Kita selalu ada dalam taraf kendali tertentu. Di dalam meditasi mendalam, kemauan, potensi untuk bertindak itu tiba-tiba lenyap. Hal tersebut tak terduga-duga, mengejutkan, dan aneh seperti menyaksikan televisi kita lenyap di depan mata kepala kita sendiri. Di dalam jhana, khususnya di dalam jhana kedua dan selanjutnya, kemauan telah padam. Namun kesadaran berlanjut, lebih tenang dan jernih daripada sebelumnya.
Bahkan potensi untuk bertindak pun telah berlalu. Kita terbekukan dalam kesadaran. Pikiran menjadi lebih keras dan jauh lebih cemerlang ketimbang berlian. Pikiran tak terguncangkan bagaikan kekosongan. Itu adalah pengalaman yang aneh, tapi nyata. Luar biasa nyatanya. Dan pesan mereka mudah dilihat, sejelas lampu reklame besar di kegelapan malam tanpa bulan. Bahwa sesuatu yang kita anggap selalu ada, potensi untuk bertindak, kehendak kita, telah sepenuhnya dipadamkan, lenyap ke dalam kekosongan. Inilah yang dimaksud dengan pandangan cerah mendalam terhadap kefanaan. Sesuatu yang tak terbayangkan dan membingungkan terlihat menjadi kenyataan. Sang aku, si pelaku, kehendak mengalami pemberhentian, sementara kesadaran berlanjut. Setelah pandangan cerah mendalam seperti itu, Anda tidak akan pernah lagi beranggapan bahwa Anda berkuasa atas diri Anda. Lautan yang lenyap. Bayangkan melihat ombak di lautan yang datang silih berganti, timbul dan tenggelam. Ini seperti mengamati perasaan atau wedana yang menyenangkan dan tidak menyenangkan timbul dan tenggelam, datang dan pergi. Kita sedang merenungi kefanaan, memang, tetapi hanya secara permukaan. Sekarang bayangkan bahwa suatu hari, saat kita sedang berkontemplasi pada timbul dan tenggelamnya ombak, tiba-tiba saja seluruh lautan lenyap, termasuk daratan yang mendasari lautan itu. Seluruhnya lenyap, semuanya. Nah, itulah pandangan cerah mendalam. Tak terbayangkan, membuat terpana, dan sangat membingungkan. Lautan mestinya tidak lenyap mendadak seperti itu. Itulah yang terjadi di dalam jhana. Kita tengah merenungi gelombang menyenangkan dan tidak menyenangkan, timbul dan tenggelam di lautan panca indera. Kemudian, seluruh lautan panca indera itu lenyap total, termasuk tubuh yang berisi panca indera. Secara harfiah, kita telah meninggalkan dunia ini, keluar dari kamaloka ini, dan memasuki alam-alam jhana, rupa loka. Kita memiliki tingkat pemahaman yang lain terhadap makna sejati anicca dan kisaran rentangnya. Kita memiliki pandangan cerah mendalam akan pemadaman kesadaran panca indera. Tak akan pernah lagi kita berasumsi bahwa akulah orang yang melihat, yang mendengar, yang membaui, yang mengecap, atau yang menyentuh. Bola mata dan teleskop. Bayangkan melihat bintang-bintang melalui sebuah teleskop. Kemudian, seseorang memasang sebuah cermin datar di ujung teleskop tersebut. Jadi, bukannya melihat langit, kita malahan melihat sesuatu yang sedang melihat itu. Setiap kali kita melakukan hal ini, yang kita lihat hanyalah bola mata kita sendiri. Selalu sama. Begitu sulitnya untuk memperoleh bahkan pandangan cerah superficial terhadap kefanaan dari orang yang mengetahui. Sekarang, bayangkan bahwa ketika sedang melihat kita sendiri yang sedang melihat dengan teleskop yang dipantulkan, mendadak citra bola mata tersebut sirna total, membawa serta semuanya. Bahkan kekosongan pun tak tersisa. Kita segera menyadari setelah peristiwa itu berlalu bahwa jika semua yang diketahui lenyap, maka yang mengetahui pun semestinya lenyap. Pandangan cerah muncul bahwa orang yang mengetahui tidaklah kekal adanya dan bahwa si pengetahu bukanlah aku. Inilah persisnya apa yang terjadi saat kita melaju melalui jhana-jhana dan pencapaian-pencapaian non-materi. Kesadaran panca indera telah dilenyapkan saat memasuki jhana pertama. Sekarang, kesadaran yang masih tersisa, kesadaran pikiran, dikupas lapis demi lapis.
persis sebelum meraih yang terakhir dari 8 kebebasan atau Atta Vimokha, pencapaian pemadaman semua yang dirasakan atau dipersepsikan, sisa-sisa terakhir dari pikiran lenyap. Bola mata pikiran, citta, padam, dan semuanya berlalu. Pandangan cerah mendalam menemukan bahwa yang mengetahui pikiran, citta, pijakan dari semua makhluk, Atman, apapun yang setiap kebudayaan sebut, adalah tidak kekal. Sasaran bagi sebuah akhir pamungkas yang disebut parinibbana. Jadi, pandangan cerah mendalam terhadap anicca menyelam lebih dalam dari yang diduga oleh kebanyakan meditator. Ketika kita menggunakan data dari pengalaman jhana, kita melihat luruhnya pijakan pada tempat begitu banyak asumsi diri sendiri bertahan untuk waktu yang begitu lama. Seluruh kumpulan pandangan diri dirobohkan dan diremukkan. Pandangan cerah mendalam segera menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang mapan dimanapun, kapanpun, yang mana sebuah diri dapat berdiri. Hal ini tidak jadi masalah lagi karena telah disadari bahwa tidak ada siapapun yang melakukan tindakan berdiri. Pandangan cerah mendalam tentang anatta. Ada 3 bom yang dijatuhkan oleh pandangan cerah mendalam. Masing-masing bom tersebut mampu menghancurkan pondasi delusi. Mereka adalah dukkha, anicca, dan anatta, yang berarti penderitaan, kefanaan, dan ketiadaan inti diri. Bersama-sama, mereka disebut oleh Buddha sebagai 3 corak kehidupan. Saya telah menunjukkan bagaimana pandangan cerah mendalam tentang dukkha dan anicca meninggalkan kita tanpa sesuatu pun untuk dilekati dan tanpa tempat untuk berpijak. Sekarang, saya akan menyulut sumbu bom ketiga dari pandangan cerah. Kebenaran tentang tiadanya inti diri yang berpotensi untuk menghempaskan diri kita secara harfiah. Sekali lagi, pandangan cerah mendalam tentang tiadanya inti diri hanya bisa terjadi menggunakan data yang disediakan secara unik oleh jhana dan dengan pikiran yang terberdayakan oleh jhana. Kita tidak bisa begitu saja memahami kebenaran ini hanya dengan mengerahkan pemikiran rasional berdasarkan pengalaman yang tak utuh. Sebagai contoh, beberapa tradisi beraspirasi untuk meraih pandangan cerah mendalam melalui sebuah metode penyelidikan nalar ke dalam pertanyaan, siapakah aku ini? Di dalam Sabbasava Sutta, Buddha secara spesifik menyebut penyelidikan semacam itu sebagai memperhatikan dengan tidak bijak. Majjhima Nikaya 2,7. Sesungguhnya, kata bahasa Pali yang relevan adalah ayoniso manasikara, yang secara harfiah berarti kerja pikiran yang tidak kembali ke sumber. Pertanyaan, siapakah aku ini, tidak menembus cukup dalam, karena pertanyaan tersebut mengandung kesalahan asumsi. Penyelidikan siapakah aku ini mengasumsikan bahwa sesosok makhluk yang disebut aku itu ada, dan pernyataan yang meragukan itu hanya mencari untuk menemukan siapakah makhluk tersebut. Bahkan tak kala kita menyelidiki siapakah yang menanyakan pertanyaan ini, lagi-lagi kita luput. Akan lebih produktif kita bertanya, apakah yang saya anggap sebagai aku ini, atau apakah yang menanyakan pertanyaan ini? Pada masa pertengahan Buddhis di India, sebuah debat publik yang tersohor tentang tiada inti diri terjadi antara seorang biku terpelajar dan Mahadewa.
yang kira-kira berlangsung seperti ini. Biku terpelajar, Selamat pagi. Siapakah kamu? Mahadewa, Mahadewa, Siapakah Mahadewa? aku, Siapakah aku? anjing, Siapakah anjing? kamu, Siapakah kamu? Mahadewa, Siapakah Mahadewa? aku, Siapakah aku? anjing, Siapakah anjing? kamu. Dan begitulah debat itu berulang dan berulang lagi, sampai ledak tawa pemirsa memberikan pandangan cerah kepada si biku terpelajar tersebut. Dia menyadari bahwa dia telah membiarkan dirinya beberapa kali disebut sebagai anjing oleh Mahadewa yang cerdik itu. Dialog bersejarah yang lucu ini memperlihatkan bagaimana bahasa mengandung asumsi-asumsi yang implisit. Asumsi-asumsi yang melandasi kata-kata dari kedua orang itu sangatlah berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa jika Anda tidak membingkai pertanyaan dengan baik, Anda tidak akan menerima jawaban memadai. Jalur penyelidikan yang lebih produktif bukanlah untuk menyelidiki siapa, tetapi apa yang kita anggap sebagai diri, dan kemudian bertanya, apakah hal ini pas dengan fakta-fakta pengalaman? Bisa saja saya menganggap diri saya sebagai seorang biku, orang Inggris Australia, berkulit putih atau agak merah jambu, 54 tahun, sehat, dan seterusnya. Bagaimanapun, pandangan cerah superficial dapat melihat semua identitas tersebut sebagai sementara belaka, dan oleh karenanya bukanlah aku yang hakiki. Seiring penuaan kita, semakin jelaslah bahwa kita tidak dapat menganggap diri kita identik dengan tubuh yang menua, pun kita tidak dapat menganggap diri kita sebagai produk sampingan dari otak. Pikiran tetap jalan walaupun otak mati. Penelitian kedokteran baru-baru ini mendukung pernyataan saya bahwa pikiran bukanlah semata-mata produk sampingan dari otak. Berdasarkan para peneliti sebagai berikut. Baiklah, saya hentikan dulu pembacaan part 13 ini sampai di sini. Saya akan lanjutkan pembacaan bab 13 pandangan cerah mendalam yang membebaskan pada video part 13b. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang